Sebagai tonggak sejarah kebudayaan manusia, pertanian memiliki peran yang besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia. Menjadi salah satu faktor pembangun identitas bangsa, hasil pertanian di tanah Ibu Pertiwi telah tersohor sampai ke seluruh dunia. Dimulai dari para petani yang memangkul cangkul dan garut tanpa mengeluh, sektor pertanian tidak pernah berhenti melangkah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Siska Amria dan rekan saya. Kami, delegasi Universitas Trunojoyo Madura, dengan bangga mempersembahkan petis Petani Online Shop, inovasi media digital dalam upaya pemberdayaan petani melalui BUMDes menuju Indonesia Emas 2045. Apa sih yang melatar belakangi inovasi media digital petis ini? Keberhasilan perekonomian suatu negara itu dapat dilihat dari indikator PDB atau pendapatan nasionalnya. Indonesia sebagai negara besar cenderung mengalami penurunan PDB pada kurun waktu 8 tahun terakhir. Hal itu dibuktikan pada data World Bank, data pertumbuhan PDB Indonesia pada tahun 2011 sampai 2019 mengalami penurunan, di mana pada tahun 2011 sebanyak 6,16%, sedangkan pada tahun 2016 sampai 2019 stagnan di angka 5%. Hal ini mempengaruhi pada perekonomian negara, sehingga perlu adanya perbaikan kualitas untuk menghasilkan output yang lebih baik lagi melalui 5 sektor industri, yaitu yang pertama sektor industri manufaktur, sektor perdagangan, sektor pertanian, sektor konstruksi, dan terakhir sektor pertambangan. Sektor pertanian adalah salah satu sektor yang mampu memenuhi kebutuhan pangan serta mampu memenuhi permintaan ekspor ke luar negeri. Sektor pertanian juga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut data PDB, sektor pertanian mengalami peningkatan pada tahun 2013 sampai 2017 sebesar lebih dari 1 triliun. Indonesia sebagai negara besar dengan jumlah populasi penduduk kurang lebih sebanyak 262 juta jiwa, di mana sebanyak kurang lebih 143,26 juta jiwa merupakan pengguna aktif internet. Hal ini berarti bahwa lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia berkecimpung di dunia internet. Sehingga media digital berfasilitaskan internet bisa membantu sektor pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal dan menciptakan iklim ketahanan pangan nasional yang stabil melalui petis. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang solutif dan inovatif untuk meningkatkan pemberdayaan petani melalui petis Petani Online Shop, inovasi media digital dalam upaya pemberdayaan petani melalui BUMDes menuju Indonesia Emas 2045. Metode penelitian yang digunakan pada karya ilmiah ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Dengan data yang digunakan yaitu data sekunder melalui studi literatur dari berbagai sumber, yaitu seperti jurnal, buku, dan artikel yang terbukti kebenarannya. Tahapan dari metode penelitian ini yaitu yang pertama penentuan gagasan, yang kedua pengumpulan data, yang ketiga analisis permasalahan, dan yang terakhir penarikan kesimpulan dan saran. Gagasan petis atau Petani Online Shop ini merupakan aplikasi berbasis mobile apps guna mendukung kegiatan petani dari hulu sampai hilir. Fitur petis ini menyuguhkan berbagai macam layanan informasi seperti produktivitas petani serta memberikan kemudahan akses modal bagi petani. Konsep petis didukung oleh subsistem penunjang sektor desa, yaitu BUMDes. BUMDes di sini berperan sebagai koperasi simpan pinjam bagi petani. Setelah mendaftar sebagai anggota tani, petani akan diberikan kartu anggota, yaitu seperti ini. Kartu anggota ini berfungsi sebagai e-point dan kartu ATM yang dapat digunakan dalam proses penyaluran dan pengembalian dana simpan pinjam dan modal investasi. Berikut merupakan rincian e-point yang akan didapatkan oleh anggota tani. Bila mana petani mendapatkan 10 poin, maka dapat ditukar dengan harga 5.000. Dan bila mana petani mendapatkan 20 poin, maka bisa ditukar dengan harga 15.000.
Penilaian tersebut dilihat dari performa, keuletan, dan kerajinan petani dalam mengolah dan melakukan kegiatan jual beli, simpan pinjam, dan sebagainya. Tak hanya itu, konsep petis juga memberikan bonus tambahan bagi petani yang melakukan transaksi jual beli. 1 poin tambahan untuk transaksi jual beli lebih dari 500.000, kemudian tambahan 2 poin untuk transaksi selama 2 hari berturut-turut. E-poin ini akan bisa diuangkan apabila sudah terkumpul 40 poin, dan bila mana kurang dari 40 poin, maka poin tersebut dapat ditahan di kartu ATM tersebut. Setelah itu, petani diharapkan untuk mengunduh aplikasi petis. Lalu, bagaimana sih mekanisme kerja dari konsep petis itu? Yaitu, pengguna diharapkan login terlebih dahulu. Apabila pengguna tidak mempunyai akun, maka pengguna diharapkan daftar terlebih dahulu. Lalu, apa saja sih fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi petis tersebut? Yaitu ada di halaman berikut ini. Fitur pertama dari aplikasi petis ini yaitu kelompok tani. Fitur kedua dari aplikasi petis ini yaitu tanya ahli. Kemudian ada fitur budidaya, kemudian ada menu harga pasar. Fitur kelima dari aplikasi petis yaitu cuaca. Fitur keenam dari aplikasi petis yaitu koperasi BUMDes. Kemudian ada toko online, kemudian ada Hello Pemerintah. Fitur terakhir dari aplikasi petis yaitu investasi. Pihak-pihak mana saja sih yang terlibat dalam implementasi program petis ini? Yang pertama, pemerintah. Yang kedua, akademisi. Yang ketiga, media. Dan yang keempat, petani itu sendiri. Dan yang terakhir, masyarakat. Capaian target petani dalam jangka pendek yaitu meningkatkan kesejahteraan petani, dan dalam jangka panjang yaitu memberikan kemudahan bagi petani dalam proses menjalankan usaha tani. Dewan Juri yang terhormat dan para finalis LKTI Pimakri 2020. Konsep petis ini berbasis aplikasi yang mengkombinasikan antara konsep 3-in-1, yaitu media jual beli, koperasi, forum diskusi online para petani, dan investasi. Sistem aplikasi petis ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, membantu pemerintah dalam upaya penurunan angka kemiskinan, kemudian membenahi sistem koperasi dengan mengimplementasikan teknologi informasi, dan membentuk karakter petani cerdas dan berintegrasi. Saran dari konsep petis ini yaitu perlu adanya kerjasama dari setiap stakeholder untuk menciptakan suatu sinergitas dalam konsep petis ini. Kemudian evaluasi juga diperlukan dalam penelitian selanjutnya untuk mengetahui kekurangan konsep ini. Sekian presentasi dari tim kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelepan cetot, tajin sora, setelah lopot, yang sapora. Petani bisa, Indonesia jaya.